Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa bersama saya Andika Widi Setiawan Widodo dalam Taat. Warta Jemaat edisi Minggu 23 Agustus 2020. Selamat menyaksikan. Selama pandemik COVID-19 ini, kita bersama-sama ibadah tanpa tatap muka. Banyak kerinduan untuk kembali memulai ibadah tatap muka. Mari bersama berdoa setiap hari jam 9 malam dalam Menara Doa. Pada doa kesepakatan GKJ Salatiga Timur, agar persiapan yang dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19 GKJ Salatiga Timur dapat menyiapkan segala hal yang diperlukan dan kita dapat kembali beribadah bersama lagi. Tuhan memberkati. Rapat pengurus Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat GKJ Salatiga Timur bulan ini ditiadakan. Bagi anggota yang ingin mengangsur ataupun meminjam, dapat menghubungi komisariat wilayah Bepantan masing-masing pada hari Sabtu 29 Agustus 2020. Terima kasih. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertunangan Saudari Yonri Omega Hastuti dari Bepantan Karanggodang dengan Saudara Yosep Mariono dari Gereja Isa Almasih Baruan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Agustus 2020. Kiranya Tuhan melancarkan segala persiapan yang dilakukan. Tuhan memberkati. SMP Kristen Satya Wacana dan Universitas Kristen Satya Wacana membuka lowongan pekerjaan bagi jemaat sekalian. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Terima kasih. Terima kasih bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya dalam gawe besar, pembiakan 3 Bepantan dan penabdisan Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko STH. Namun, masih terdapat banyak kekurangan dana yang harus dibayarkan. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bersama menabur dalam kegiatan bersama ini. Kiranya apa yang saudara tabur akan saudara tuai lebih banyak lagi. Untuk informasi lengkapnya dapat melihat tayangan berikut ini. Tuhan memberkati. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 24 sampai 30 Agustus 2020. Tuhan Yesus menyertai. Sekian warta jemaat edisi minggu ini. Selamat beribadah, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Ibu Bapak dan Saudara. Hari telah berganti hari, seminggu waktu yang telah kita lalui. Banyak hal yang sudah kita lakukan, sadar atau tidak semua terjadi karena pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Mari Ibu Bapak dan Saudara, kita mulai ibadah keluarga Minggu Biasa ke-21 Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur, Minggu Legi 23 Agustus 2020 dengan hening sejenak. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dengan bangkit berdiri kita awali kebaktian Minggu pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah Minggu Biasa ke-21 ini berlangsung oleh karena pertolongan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 23, bait yang pertama, Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu. Maha besar, mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Markus 11 ayat ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Melalui ayat ini, kita diingatkan untuk bertindak sebagai pribadi yang tidak egois, hanya mau menerima tanpa mau memberi. Hanya mau diampuni kesalahan kita tanpa mau mengampuni sesama. Hanya mau menerima kasih tanpa mau mengasihi sesama. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan dan keberanian untuk mengampuni kesalahan serta mengasihi sesama kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita naikkan doa pribadi kita.
Sebagai nyanyian penyesalan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 29 bait yang ketiga, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Kita hendak menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Roma 10 ayat 9 sampai 10 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita akan bersama-sama menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427, bait yang keempat, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal, cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah dengan kerendahan hati kami. Bila sebentar kami hendak mendengarkan akan kebenaran sabdamu, kami memohon ya Tuhan kiranya Engkau mampukan kami untuk menangkap setiap kebenaran sabdamu itu. Sehingga biarkanlah sabdamu itu hidup di dalam diri kami dan menjadi penerang bagi kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca sabda Tuhan yang diambil dari surat Roma 12 ayatnya 1 sampai dengan 8. Surat Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian. Di sinilah lembaga LAI diberi judul persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yaitu itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Bersukacitalah di dalam Kristus Yesus setiap kita yang mendengar, menerima, dan menghidupi setiap sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dipimpin dengan tema pengakuan mewujud dalam tindakan. Berbicara soal pengakuan, bagi manusia pengakuan dari pihak lain itu sangatlah berarti. Karena pengakuan itu dapat menentukan sikap orang lain kepada dirinya. Sebagai contoh, jika kita diakui sebagai seorang yang pandai, orang yang jenius, tentu orang lain akan mengambil sikap yang berbeda. Orang lain akan berusaha berhati-hati saat berbicara. Dia akan berusaha berbicara dengan kebenaran, karena orang pandai biasanya tahu saat orang ini bohong atau tidak. Namun bandingkan saat orang lain menganggap diri kita adalah pribadi yang bodoh, maka sikapnya pun akan jauh berbeda. Nah, hal ini yang kemudian membawa manusia untuk berlomba-lomba untuk mencari pengakuan yang baik dari orang lain. Tidak jarang kemudian bahwa dalam mereka mencari pengakuan itu dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan di baliknya. Jika kita melihat saat orang-orang berlomba-lomba untuk mencari suara rakyat, mereka juga berlomba-lomba untuk menyatakan kebaikan-kebaikan, visi-visi yang akan hendak dicapai, ini semuanya terlihat sangat baik. Yang bertujuan supaya orang-orang percaya dan kemudian memberikan suaranya. Belum lama pula juga kita merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun. Ini sebagai wujud bahwa 75 tahun yang lalu negara kita diakui sebagai negara yang merdeka. Dan kita sebagai orang Indonesia yang mengakui kemerdekaan negara kita, kemudian apa yang akan kita lakukan juga? Apakah kemudian kita akan mengisinya dengan hal-hal yang positif, atau justru kita ini ada di Indonesia namun kita tidak mau menerima kemerdekaan itu dan membuat negara ini semakin kacau? Nah, berbicara tentang pengakuan, jika kita melihat di dalam Roma 12 ayat 1-8, merupakan wujud dari pengakuan iman akan karya penyelamatan Tuhan kepada manusia yang tidak terselami.
Maksudnya jika kita melihat dalam perikop sebelumnya, itu pada Roma 11 ayat 25, di situ diberi judul penyelamatan Israel. Rasul Paulus menuliskan dan mengakui bahwa penyelamatan Israel itu oleh karena kasih Allah yang besar. Oleh kasih karunia yang dilimpahkan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Sebab Allah telah mengurung semua orang di dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya kepada mereka. Sebuah pengakuan bahwa Allah bekerja terhadap Israel. Kemudian memunculkan tulisan bahwa Paulus apa yang harus dilakukan saat orang-orang itu sudah menerima kemurahan Allah. Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi ini sebagai wujud dari respon iman, bahwa kita mengakui bahwa keselamatan itu berasal dari Allah dan apa yang harus kita berikan kepada Allah. Apa yang harus kita persembahkan kepada Allah. Sehingga mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, itu menjadi persembahan yang baik, menjadi wujud dari ibadah kita yang sejati. Kenapa? Karena kita akan mempersembahkan perilaku kita, kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian, jika setiap hari Minggu, tentu saudara Bapak Ibu yang rajin mengikuti ibadah Minggu, baik online, yang saat ini sedang kita lakukan secara online, pasti di akhir-akhir ibadah kita diajak bangkit berdiri, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, dalam pengakuan itu, kita akan mengakui kebesaran dan kuasa Allah Bapa, Anak yang menebus dosa kita, Roh Kudus yang menguduskan kita. Dalam setiap pengakuan kita itu, kemudian respon seperti apakah yang sudah mewujud dalam kehidupan kita. Atau jangan-jangan karena itu sudah berulang-ulang kita lakukan minggu demi minggu, sehingga itu menjadi formalitas belaka karena liturginya seperti itu. Pengakuan iman selayaknya diucapkan dengan kesungguhan hati dan kesadaran penuh atas karya penyelamatan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan membawa atau mengalami perubahan hidup yang nyata. Respon-respon apa yang akan kita nyatakan saat kita mengimani akan kebesaran Tuhan, saat kita mengimani akan karya penyelamatannya, saat kita mengimani akan pertolongannya. Nah, di sini bentuk respon iman itu dapat kita lihat melalui 4 hal. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ini tidak semata-mata kemudian seperti zaman Iska yang dibawa Abraham untuk dipersembahkan, tidak seperti itu. Tetapi ini membicarakan mengenai fungsi dari kehidupan kita. Untuk apa tangan kita ini? Untuk apa kaki kita ini? Untuk apa mata ini? Untuk apa pikiran kita ini? Untuk apa tubuh kita ini berfungsi dalam hidup ini? Jika dikatakan perubahan persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Allah, berarti di sini bisa kita lihat bahwa persembahan yang baik itu adalah bagaimana kita menggunakan tubuh ini dengan baik yang sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kemudian yang kedua, menunjukkan pembauran budi. Pada ayat 2 dikatakan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembauran budimu. Sebagai orang yang mengakui percaya kepada Tuhan, yang mengakui akan keselamatan yang daripadanya, tentu itu diibaratkan orang yang berada di dalam kegelapan kemudian ditarik kepada terang. Nah, pertanyaannya kemudian, sebagai orang
yang sudah diselamatkan dibawa ke dalam terang, apakah orang ini akan kembali lagi kepada kegelapan atau dia harus menjaga dirinya supaya tetap berada di dalam terang? Tentu sebagai orang yang positif, orang yang baik, dia akan menjaga dirinya akan terus-menerus di dalam terang itu. Sehingga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Manusia lama terjerat di dalam kuasa-kuasa dunia, pola pikir dunia, norma-norma yang dianggap wajar di dalam dunia, walaupun tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Pembaruan budi inilah sebagai wujud bahwa kita adalah pribadi yang sudah diselamatkan, pribadi yang sudah dibaharui, sehingga tidak lagi dunia yang menjadi patokan kita, tetapi sabda-sabda Tuhan itulah yang menjadi patokan kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kita akan menyelaraskan pikiran kita dengan rasa kita, supaya kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Kemudian yang ketiga, harus menempatkan dan menerima diri dengan tepat, serta dapat menguasai diri. Perlu menjadi hati-hati saat kemudian kita berusaha menjadi pribadi yang baik, jangan sampai kemudian kita terjebak menjadi merasa diri yang paling baik atau paling benar. Harusnya kita bisa menempatkan diri dan menerima diri kita dengan jujur, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang rumongso bisa ngerasa rumongso. Oleh karena itu, menempatkan diri dengan tepat, menerima diri kelemahan kita dengan baik, itu akan menunjukkan respon yang positif untuk menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa Allah memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang, sehingga dimampukan untuk menerima, mensyukuri, dan menghargai. Nah, ini pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan pun juga memberikan setiap kita kemampuan yang beda-beda. Ada dari kita yang diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang baik. Saat kita diberi kemampuan untuk berderma, berdermalah tanpa membalaskan imbalan. Saat kita diberi kemampuan untuk melayani melalui motivasi-motivasi yang keluar dari lidah kita, gunakanlah itu dengan baik pula. Setiap kita pasti memiliki keunikannya tersendiri-sendiri. Sehingga di dalam kita menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar, maka jangan pernah kita risih dengan perbedaan yang ada. Jangan pernah kita menganggap diri pekerjaan kita yang paling sempurna dan pekerjaan orang lain itu remeh. Karena setiap orang pasti memiliki keunikannya sendiri, kemampuannya sendiri. Sehingga itulah yang harusnya menjadi wujud dari pengakuan kita akan kebaikan Tuhan. Pengakuan kita dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita mengakui akan kekuasaan yang begitu besar, maka seharusnya respon yang positif itulah yang harus kita nyatakan dalam kehidupan ini. Seperti halnya saat kita mengakui bahwa bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, maka isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Istilah kemerdekaan itu dengan kerukunan. Istilah kemerdekaan itu dengan saling bahu-membahu membantu. Istilah kemerdekaan itu dengan semangat juang menjaga persatuan. Dan bagaimana saat kita mengakui bahwa gereja kita adalah Salatiga Timur, maka fungsikanlah diri kita dengan baik. Fungsikanlah diri kita untuk dapat mewujudkan atau mengembangkan kehidupan yang baik pula di dalam gereja itu. Itu sama saja saat kita mengakui diri sebagai putra-putra Allah. Saat ada pengakuan bahwa Allah Sang Juru Selamat, maka jagalah keselamatan itu. Jagalah karunia itu dengan terus-menerus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Berikan ku hati seperti
Saat teduh cukup. Kita akan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa syukur, syafaat, dan nanti untuk doa Bapa kami akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Bersama dengan umat-umat-Mu kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Tuhan kami. Di dalam doa kami hendak memanjatkan rasa syukur kami atas pertolongan dan sukacita yang Engkau berikan. Terlebih pada hari ini, melalui pemberitaan sabda-Mu yang menyadarkan kami untuk berani mewujud nyatakan pengakuan percaya kami kepadamu dalam wujud tingkah laku kami. Kami panjatkan syafaat kami bagi dunia yang masih menghadapi pandemi coronavirus ini ya Tuhan. Namun kami percaya Engkau akan menolong kami. Bangsa kami Indonesia yang masih Tuhan berikan kekuatan untuk kami berjuang menghadapi pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai pemimpin bangsa kami ini dalam naungan kasih-Mu. Biarkanlah hikmat-Mu melingkupi pemimpin kami sehingga setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh karena kebenaran sabda-Mu saja. Demikian pula kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang berjuang pula seperti tim medis, sukarelawan, aparat keamanan, pemuka agama, dan tim penelitian. Senantiasa Tuhan mampukan mereka dalam mengemban tugas tanggung jawabnya. Saudara kami yang terdampak pandemi ini, baik di bidang ekonomi, proses belajar mengajar, pekerjaannya, keutuhan rumah tangga yang terancam, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan mampukan kami agar dapat menjalani ini semua hanya dengan bersandar akan penyertaan-Mu saja. Bagi gereja-Mu GKJ Salatiga Timur, di dalam pemeliharaan iman melalui ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, dan pelayanan diakonia, kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan gereja-Mu ini. Untuk hamba-Mu yang berada di dalam kemajelisan, tim multimedia, pegawai kantor dan pekarya, Tuhan berkatilah setiap pribadi ini di dalam menjalankan tugas pelayanannya kepadamu melalui GKJ Salatiga Timur. Kami juga menyerahkan gereja Tiga Pepantan di dalam proses menuju gereja yang dewasa, serta persiapan pentabisan yang akan dilaksanakan pada 18 Februari 2021. Tuhan, berkati setiap proses, persiapan, dan biarkanlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Pergumulan yang dihadapi umat-Mu, jemaat-Mu, di Gombang Setro perihal rumah ibadah, senantiasa Engkau sendiri yang ikut campur tangan. Inilah doa kami ya Tuhan. Banyak terselip cacat dosa di dalam kami mengaturkan doa. Kami mohon ampun. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan yang telah kita terima. Sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan, terambil dari Roma 11 ayat 36 sampai dengan ayat 12 ayat yang pertama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi kantong persembahan diedarkan, kita memuji dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menitis berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menghadurkan persembahan ini dalam doa. Saya hantarkan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami persiapkan. Kiranya Bapa menguduskan, memberkati persembahan ini, baik yang berupa persembahan mingguan, bulanan, khusus maupun ucapan syukur, baik juga persembahan yang berupa tenaga kami, ide kami, dan persembahan dari organis, tim multimedia, tenaga gereja, koster, maupun persembahan-persembahan yang lain yang bertujuan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan-Mu di gereja-Mu ini. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang Bapa tunjuk di dalam mengolah persembahan ini, kiranya Bapa berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengolah persembahan ini. Jika di dalam kami berpersembahan terselip dosa serta kesalahan yang kami lakukan, kami mohon ampun. Doa yang jauh sempurna ini Bapa, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama kita akan mengakui iman kita melalui iman rasuli yang hendak kita ucapkan bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Akuilah kemuliaan kuasa Tuhan dan nyatakanlah dan wujud nyatakan dalam ketaatan akan sabdanya serta terimalah berkat Tuhan.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita akan kembali menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait yang kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi